Seorang pria bernama Andi ditemukan tewas di dalam sebuah neon box di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru pada Minggu malam. Setiap kecelakaan kerja bukan hanya angka, di baliknya ada kelalaian, kurangnya pemahaman, dan resiko yang sebenarnya bisa dicegah. Salah satu bidang dengan tingkat resiko tinggi adalah kelistrikan. Kesalahan kecil bisa berujung pada luka serius, bahkan kehilangan nyawa. Tanpa penerapan K3 yang baik, resiko kecelakaan akan terus meningkat. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan K3 menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam dunia kelistrikan. Dari itu, pemahaman dan penerapan K3 menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Falana Zafrin Arianti dengan NRP 11-2025-063 dari Prodi Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diampu oleh Bapak Insinyur Rustamaji, STMT. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pentingnya K3 dalam dunia kelistrikan dengan bahasan antara risiko dan keselamatan kerja. Untuk memahami hal tersebut, mari kita mulai dengan apa itu K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah upaya perlindungan tenaga kerja untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga aktivitas kerja dapat berjalan dengan aman dan optimal. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam bidang kelistrikan memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan pertama adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat bahaya listrik. Selain itu, penerapan K3 juga bertujuan untuk menjamin kondisi peralatan dan instalasi listrik agar tetap aman digunakan. Dengan kondisi kerja yang aman dan terkontrol, penerapan K3 dapat meningkatkan efisiensi serta kelancaran proses kerja. Namun, dalam pekerjaan kelistrikan terdapat beberapa potensi bahaya yang perlu diperhatikan. Pekerjaan kelistrikan memiliki beberapa potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Potensi bahaya tersebut antara lain sengatan listrik, kebakaran, serta ledakan. Potensi bahaya ini dapat terjadi apabila instalasi listrik tidak sesuai dengan standar atau prosedur keselamatan tidak diterapkan dengan baik. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat potensi bahaya tersebut, diperlukan penerapan K3 yang baik dan sesuai standar. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam dunia kelistrikan dilakukan melalui beberapa hal utama. Yang pertama adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD secara lengkap, seperti helm keselamatan, sarung tangan isolasi, dan sepatu safety. Selain itu, pemasangan rambu-rambu K3 juga sangat penting sebagai bentuk peringatan terhadap potensi bahaya di area kerja. Penerapan K3 juga harus didukung dengan penerapan prosedur kerja atau SOP yang jelas dan dipatuhi oleh seluruh pekerja. Penerapan K3 dapat dilihat dari cara kerja yang dilakukan, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan standar keselamatan. Contoh penerapan K3 yang benar dalam pekerjaan kelistrikan dapat dilihat dari penggunaan alat pelindung diri secara lengkap. Selain itu, area kerja dilengkapi dengan rambu-rambu K3 sebagai peringatan, serta pekerjaan dilakukan sesuai dengan prosedur kerja atau SOP yang berlaku. Namun, penerapan K3 yang tidak sesuai standar masih sering ditemukan di lingkungan sekitar. Salah satu contoh penerapan K3 yang tidak sesuai standar dapat dilihat pada kondisi panel listrik yang dibiarkan terbuka. Selain itu, terdapat kabel listrik yang menjuntai dan tidak terlindungi dengan baik. Kondisi tersebut sangat berbahaya karena dapat menyebabkan sengatan listrik, korsleting, hingga risiko kebakaran.
Setelah melihat kondisi panel listrik yang terbuka dan kabel yang menjuntai tanpa pengaman, terlihat bahwa potensi bahaya di lokasi kerja tidak hanya berasal dari instalasi listriknya saja. Risiko justru semakin besar ketika proses penanganan di lapangan dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan kerja. Pada tahap inilah, bahaya tidak lagi hanya berasal dari lingkungan, tetapi juga dari tindakan pekerja itu sendiri. Salah satu contoh yang dapat diamati adalah cara teknisi melakukan pekerjaan di ketinggian yang menunjukkan adanya tindakan tidak aman atau unsafe act. Dari sisi alat pelindung diri, teknisi terlihat tidak menggunakan safety helmet. Kondisi ini sangat beresiko karena ia bekerja tepat di bawah tumpukan kabel dan perangkat berat yang sewaktu-waktu dapat jatuh. Selain itu, teknisi juga tidak menggunakan full body harness. Ia hanya bertumpu pada tangga tanpa adanya sistem pengaman yang mengikat tubuhnya ke tiang. Jika terjadi kehilangan keseimbangan, risiko jatuh bebas ke permukaan aspal sangat tinggi. Dari segi alat kerja, teknisi menggunakan tangga berbahan aluminium yang bersifat konduktor atau dapat menghantarkan listrik. Penggunaan tangga jenis ini tidak sesuai dengan standar, mengingat lokasi kerja berada sangat dekat dengan kabel dan trafo listrik bertegangan tinggi. Tangga yang digunakan juga tidak terlihat diamankan dengan tali pengikat di bagian atas, sehingga berpotensi bergeser akibat permukaan tiang yang bulat dan licin. Selanjutnya, dari aspek prosedur kerja, teknisi bekerja seorang diri di ketinggian tanpa pengawasan. Terlihat teknisi melakukan manuver tangan tanpa mempertahankan posisi kerja yang stabil, yang seharusnya menjadi standar keselamatan saat bekerja di atas tangga. Area di bawah lokasi kerja juga tidak disterilkan. Tidak adanya safety cone atau rambu pengaman menyebabkan warga dan kendaraan di sekitar beresiko tertimpa alat kerja atau material yang jatuh. Selain itu, lingkungan kerja yang dipenuhi gulungan kabel tidak tertata membuat teknisi harus memaksakan diri masuk ke celah sempit, sehingga meningkatkan risiko tersangkut, terpeleset, maupun terjadinya hubungan arus pendek. Kondisi seperti ini seringkali dianggap sepele, padahal berpotensi menimbulkan bahaya serius. Namun, di balik kondisi tersebut, terdapat pola yang sering terjadi dalam kecelakaan kerja.